Halo semuanya, nama saya Rian dan selamat datang di kelas Frontend Programming. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian CSS, pengenalan dan juga fungsinya. Oke, mungkin di sini teman-teman udah tahu untuk CSS itu apa sendiri. Itulah CSS adalah pemrograman desain yang digunakan untuk mengatur tampilan dari si dokumen-dokumen HTML. Ini ada untuk mengatur tampilan website, memisahkan konten dan desain, responsif dari desain, terus juga ada efisiensi dan konsistensi tentunya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan itu meningkatkan efisiensi, pengembangan yang lebih cepat, terus responsif, customasi tinggi dan mudah dipelajari tentunya. Dan juga kekurangannya mungkin ada tergantung pada browser, sulit dikelola pada skala besar, tidak bisa berdiri sendiri, kesalahan kecil yang berpengaruh besar, dipakai untuk ke demonya. Jadi di sini saya memiliki codingan sederhana yaitu untuk bagian index HTML, di mana kita bisa fokus saja untuk bagian linknya ini untuk menuju ke bagian nama file dari CSS agar bisa terhubung. Terus juga ada bagian body yaitu adalah bagian body yang memiliki codingan seperti ini, di mana di div class yaitu sebagai container dan juga ada H1 dan P class dan button. Di mana kalau seandainya dilihat dari sini, saya juga sudah buat jadi bagian body kita bisa. Pokoknya intinya, kalau seandainya jika kita mengisi untuk mengedit bagian body, berarti nanti seluruh dalam bagian body ini juga akan terikut terganti atau terikut terdesain seperti itu. Kalau seandainya kita bagian di kontainer, kalau seandainya di bagian kontainer ini, kita bisa berarti di dalam bagian kontainer itu akan terikut terdesain. Jadi contoh seperti ini, jadi di dalam div ini akan terikut terdesain, tapi bagian body itu tidak karena itu div apa bagian kontainer bagian body kan itu berbeda. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya di bagian contohnya di sini kita bagian body itu secara lebih karena universal. Jadi kayak setting margin atau padding itu taruh sini biasanya taruh margin 0 atau padding 0. Di sebagian kontainer itu bisa lihat seperti ini. Ini tulisannya teks lainnya seperti live. Kalau seandainya kita bagi kita bisa ubah jadi center. Bagian center seperti ini akan menjadi tengah. Oke, kita juga bisa bagian di sini menjadi kayak paddingnya menjadi 0. Kalau seandainya paddingnya menjadi 0 px, nanti dia kalau kita akan coba lihat di sini ya. Kalau kita coba jadi live lagi, nanti dia akan menempel pada bagian paling kiri dari sebuah dari sebuah tuh halaman tersebut. Jadi penting untuk terdapatnya untuk sebuah padding ini biar lebih rapi intinya. Kayak gitu. H1 dan juga ada H1 itu ada color doang ya, itu dari color dari sini itu bagian yang selamat datang. Itu terus ya bagian di sini aja batik yang ini. Yap. Habis itu kita bisa ganti-ganti warna sebenarnya kalau pakai color kita bisa ganti warna merah, contohnya kayak gitu. Oke, sorry. Nah, kayak gitu jadi merah marun, kayak gitu, seperti itu. Nah, terus juga ada bagian yang kalau kurang lebih semuanya seperti itu. Tapi kalau difokusin itu sebenarnya untuk di bagian ini ada bagian titik dan juga bagian yang enggak. Nah, kita bisa bedain itu dengan cara kalau seandainya sebuah itu berada di dalam kelas, kalau berada di dalam kelas itu berarti mesti ditaruh sebuah titik. Contohnya kayak kelas kontainer kan, berarti titik kontainer. Kayak gitu. Kalau H1 kan tidak ada definisi apa-apa, langsung dari H1 lagi kan, berarti tulis saja H1. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian button untuk mempersingkat. Oke, bagian button ini sebenarnya kurang lebih sama, yang hanya bagian beda itu ada transition. Transition ini untuk membuat dari transisi. Contohnya kalau seandainya ini bukan hover, hover ini kalau seandainya kita dekatin itu nanti akan berubah warna dengan sesuai dengan warna yang telah kita berikan. Oke, mungkin sekian dari itu penjelasan dari CSS, mungkin masih dasar banget. Nanti mungkin ke depannya kan kita belajar lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.